Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang fikih muamalah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang riba, di mana riba ini adalah dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala paparkan di dalam surah Al-Baqarah. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan larangan tentang riba. Kemudian kita sebutkan kemarin bahwa riba itu ada 3 macam. Ada riba fadl, riba tambahan. Yang kedua riba nasi'ah, riba keterlambatan. Yang ketiga riba qardun, yaitu setiap pinjaman yang memberikan manfaat bagi yang meminjamkan. Dan riba ini berlaku nanti pada 6 asnaf yang sudah kita sebutkan: emas, perak, kemudian korma, tepung merah, tepung putih, dan garam. Kalau kita tukar uang dengan apa yang sekarang lagi musim, Pak, durian. Kita tukar uang dengan durian, boleh nggak kira-kira, Pak? Duriannya 1 biji, uangnya 1000 nilainya. Boleh kira-kira? Boleh. Kita tukar buah naga dengan durian, boleh kira-kira? Boleh, karena tidak berlaku riba padanya. Kita tukar uang dengan uang. Uang dengan uang. Uang pecahan 100.000 1 lembar dengan pecahan 2.000 50 lembar. Boleh nggak kira-kira, Pak? Boleh? Kita tukar 100 1 lembar dan uang pecahan 2.000 50 lembar. Boleh? Boleh. Tapi kalau sekiranya yang punya pecahan 2.000 ini mengatakan, Pak, tambah dong 10.000. Tambah 10.000. Saya capek ngantri di bank untuk dapatin uang pecahan 2.000 ini. Boleh nggak kira-kira, Pak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ada kelebihan. Dia harus apa? Harus sama. Kalau sekiranya uang rupiah ditukar dengan ringgit Malaysia, boleh kira-kira, Pak, sama? 1.000 rupiah uang Indonesia dengan 1.000 ringgit uang Malaysia, boleh kira-kira ditukar? 1.000 dengan 1.000, boleh? Boleh kalau orang Malaysianya mau, kan? Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak bisa. Orang Arab Saudi datang di sini mau nukar uang realnya dengan kita yang punya uang rupiah. 1 juta ditukar dengan 1 juta real Saudi. Mau nggak kira-kira, Pak? Mau kira-kira orang Indonesia? Mau banget, kan? Dalam permasalahan beda mata uang, Pak, nggak ada masalah berkelebihan. Paham? Nggak ada masalah. Uang real Saudinya nanti berapa gitu, uang rupiahnya berapa, nggak ada masalah. Nggak mesti harus sama nilainya, tapi harus sama, harus kontan. Paham, Pak? Nggak boleh Bapak kasih rupiah dulu, uang realnya nanti di Arab Saudi dikasihnya, nggak boleh. Ini riba. Riba apa? Riba nasi'ah, keterlambatan. Atau dia ngasih dulu realnya, rupiahnya kita kasih besok, nggak boleh. Paham?
Kenapa? Karena ini harus apa? Harus yadan biyadin, harus dibayar di tempat, nggak boleh ngutang. Demikian juga kalau kita nanti beli dolar, paham Pak? Rupiah kita beli dolar, maka apa? Maka tidak boleh utang, harus apa? Ketemu rupiah dengan rupiah. Kalau sekiranya nanti Pak berbeda ilahnya, berbeda juga jenisnya, maka tidak mengapa berlebihan dan tidak perlu juga apa? Kontan. Contoh kita mau beli beras dengan uang, paham Pak? Maka nggak apa-apa kita transfer dulu uangnya, berasnya belakangan datang. Kenapa? Karena jenisnya berbeda, ilatnya juga berbeda. Paham? Kita mau beli tepung lewat aplikasi Shopee itu, paham? Kita kirim dulu uangnya, barangnya belakangan, nggak ada masalah juga. Tapi kalau kita beli emas atau perak dengan uang, maka tidak boleh online. Paham? Tidak boleh online. Karena dia masuk nanti dalam apa? Dalam permasalahan riba nasiah. Paham Pak? Jadi gimana caranya? Mungkin COD, uang ketemu emas ketemu uang, atau perwakilan kita suruh orang di sana beli, paham? Dia yang langsung transaksi. Kemudian nanti setelah itu emasnya dia kirim ke kita. Paham? Ini boleh. Kalau kita yang langsung beli online, uang kirim duluan terus ditransfer nanti dikirim nanti barang emasnya, ini adalah riba nasiah. Paham Pak? Kalau ada orang datang ke kita mau minjam motor, Pak, sebenarnya motor ini saya pakai ngojek, saya penghasilannya sehari 100.000, bisa nggak Bapak kasih 50.000 gitu? Saya pinjamin Bapak cuma Bapak kasih saya lah 50.000 sehari. Boleh nggak kira-kira Pak? Bapak yang biasa make motornya untuk Gojek gitu ya. Terus tiba-tiba ada tetangga mau minjam motor Bapak sehari. Terus Bapak bilang, saya Pak biasa pakai motor ini narik, dapat 100.000. Karena kalau Bapak pakai hari ini saya nggak bisa narik. Bisa nggak Bapak kasih 50.000? Saya kasih pinjam cuma-cuma aja, cuma Bapak kasih 50.000 ke saya. Atau beras 2 kilo gitu atau apalah. Boleh kira-kira Pak? Enggak boleh. Kenapa? Ini adalah pinjaman yang memberikan manfaat. Beda halnya kalau sekiranya Pak saya kasih cuma-cuma aja, pinjam aja bawa aja, besok balikin gitu. Terus dia ngasih kita sesuatu gitu, uang kah, makanan kah, tanpa kita syaratkan, maka ini apa Pak? Bukan riba. Ini apa? Membalas kebaikan dengan kebaikan. Paham? Kalau Bapak yang minjamkan motor tadi memberikan syarat, Bapak dapat keuntungan, maka ini apa Pak? Riba. Sekarang kita masuk ke praktek yang sering terjadi. Apakah ini riba ataukah bukan? Contoh Pak, tak kala kita mau beli rumah tapi nggak punya uang, beli rumah tapi nggak punya uang. Sementara pihak developer itu saya maunya cash, saya nggak mau kredit, saya maunya apa Pak? Cash. Akhirnya kita cari orang ketiga yang nanti membelikan rumah itu, kemudian kita kredit kepadanya. Paham Pak gambarannya? Kalau sekiranya pihak ketiga ini hanya memberi saja, ini Pak beli sendiri aja ke developer sana, ke perumahan, ini uangnya.
nanti Bapak nyicil ke saya berapa? Taruhlah rumahnya itu 300 juta. Paham? Saya ambil keuntungan 10%, berarti 330 juta. Bapak nanti nyicilnya selama 33 bulan. Satu bulannya taruhlah berapa itu Pak? Kalau 33 bulan 10 juta ya. Taruhlah 10 juta satu bulan. Nah silahkan nih Pak, ini uangnya 300 juta. Nanti Bapak nyicil ke saya selama 33 bulan. Boleh nggak kayak gini Pak? Hah? Boleh kira-kira kayak gini? Nggak boleh, ini riba. Kenapa? Karena sama halnya saya Bapak pinjam uang ke dia 300, kemudian saya ansur uang itu selama 33 bulan. Paham? Bagaimana kalau sekiranya saya beli dulu rumah itu, saya kuasai dulu, saya beli, kemudian saya cicilkan kepada orang, saya kreditkan, boleh nggak kira-kira Pak? Boleh. Sama juga halnya nanti tak kala kita mau mengkreditkan barang, paham Pak? Nggak boleh kita hanya ngasih uang ke orang yang mau mengkredit, atau nanti kita bawa orang itu ke toko, nanti kita transaksinya di toko. Nah ini juga nggak boleh, paham? Kenapa? Karena dia harus bawa dulu barang itu keluar toko atau bawa ke rumahnya, kemudian nanti dia dikreditkan ke orang yang mau kredit. Paham? Gimana transaksi KPR di bank itu Pak? Ada yang sini KPR rumah? Ada? Nah, gimana caranya Pak Amir? Kita datang ke bank terus, saya nggak pernah, coba Pak Amir cerita dulu. Gimana tuh? Pakai notaris. Dengan pihak bank. Pak Amir ini belinya kreditnya ke bank atau minjamnya ke bank? Bank yang bayarkan. Nanti Pak Amir kredit ke bank. Kalau sekiranya gini gambarannya Pak, si bank ini kan tidak punya rumah, paham? Tidak punya rumah. Sementara dia mau ngereditkan rumah. Kalau kita langsung minjam uang ke bank, jelas ini riba kan? Yang itu nanti uang itu kita pakai beli apa? Beli rumah. Ini apa? Riba. Nah sekarang kita mau memakai perantara bank. Kita nanti kreditnya ke bank. Bagaimana yang syar'i ini Pak? Yang syar'i adalah bank beli dulu rumah itu, paham? Baru nanti kita kredit ke bank. Cuma nanti bank akan membuat perjanjian lagi, kalau sekiranya terlambat akan ada denda. Yang kedua Pak, di situ si bank ini mau mengkreditkan rumah tapi dia tidak punya rumah. Paham? Mau mengkreditkan rumah tapi tidak punya rumah. Nah, ketika kita hanya pesan saja, Pak, saya mau pesan rumah. Terus nanti kita dengan pihak bank ada akad gitu, akad ilzami, sudah harus nanti dikredit, maka nanti pihak bank menjual sesuatu yang belum dia miliki. Paham Pak? Ini namanya bai'un ma laisa indah. Menjual sesuatu yang dia belum miliki, belum kuasai. Paham? Ini juga akad yang batil. Jadi dia dulu dia beli dulu mobil atau barang tersebut atau rumah tersebut, kemudian nanti baru kita datang kredit kepada dia. Paham? Maka ini yang syar'i. Lantas kalau sekiranya kita nanti tidak bisa melanjutkan cicilan, maka nanti pihak bank nggak boleh menarik kemudian menjual sesukanya rumah itu. Karena itu rumah adalah hak milik kita full. Paham? Bagaimana kalau sekiranya nanti kita tidak bisa melanjutkan? Maka ada beberapa skema gitu. Skema yang pertama kita jual.
kita jual mungkin ke orang lain, atau kita jual ke pihak bank yang itu mungkin lebih tinggi atau lebih rendah harga, terserah gitu. Paham Pak? Atau kita nyuruh orang lanjutin cicilan, tapi tanpa kita minta sedikit pun uang darinya. Paham? Menjual atau melanjutkan, atau fashun, membatalkan kreditan, melanjutkan kreditan tadi. Tapi ini sulit Pak ya. Pihak bank mau menerima pembatalan. Dan uang yang sudah masuk kita dibalikin semua. Itu sulit. Paham? Skema yang bisa dijalankan mungkin adalah rumah itu dijual. Tapi yang jual kita, bukan pihak bank. Kalau kita sudah nggak sanggup lagi menjual, mungkin kita wakilkan kepada pihak bank, dan nanti pihak bank yang menjual, hasil penjualannya untuk menutupi utang kita, ada sisanya dibalikin ke kita. Paham? Nggak boleh semua diambil apa? Diambil bank. Paham Pak? Yang terjadi apa kira-kira Pak? Kalau sudah ditarik, semua apa? Dimiliki oleh bank. Lebih atau kurang, itu apa? Milik bank. Ada lagi yang biasa dipakai di bank Pak, yaitu sistem apa namanya? Sistem murabaha atau pembiayaan. Pembiayaan. Contoh gini, kita mau beli barang nih Pak. Mau beli barang. Tapi kita nggak punya uang, sementara ada orang yang sudah pesan kepada kita barang tersebut. Sementara pihak toko atau agen kepengen cash. Akhirnya apa Pak? Kita melibatkan orang ketiga. Paham? Nah kalau sekiranya orang ketiga ini, dia sistemnya minjamin, jelas riba. Paham? Tapi kalau dia bekerja sama dengan kita, dia yang modalin, kemudian nanti bagi hasil dari penjualan barang tersebut, ini namanya apa? Mudorobah. Paham? Dia ngasih modal, kemudian kita beli modal barang tersebut, nanti kita jual bagi berapa sesuai kesepakatan. Atau murabahah. Murabahah dia yang beli dulu barangnya. Paham? Kemudian barang itu kita keluarkan, kemudian nanti kita jual barang tersebut, keuntungannya berapa gitu, sesuai lagi dengan kesepakatan. Nah, ada apa namanya? Karena kemarin Pak, apa namanya, banyak pihak travel yang bangkrut gitu, karena perjalanan haji apa namanya furoda kemarin banyak yang gagal gitu ya. Sementara pihak-pihak travel ini sudah booking tiket, sudah booking hotel dan yang lainnya. Ternyata apa Pak? Ternyata gagal berangkat. Akhirnya ada sebagian travel membuat skema investasi. Investasinya itu seperti ini Pak. Siapa yang menginvestasi ke travel saya 25 juta satu orang, sebanyak 40 orang nanti akan diberangkatkan setiap tahunnya 1 kali umroh selama 3 tahun. Setelah itu nanti uang kembali atau membuat akad investasi lagi berikutnya. Ini kira-kira apa Pak? Ini riba atau mudorobah? Ada yang tahu Pak? Paham gambarannya Pak? Si pihak travel ini ingin menarik dana modal dengan cara judul investasi. Siapa yang menanam ke dia 25 juta satu orang, maka nanti akan diberangkatkan umroh setiap tahun 1 kali selama 3 kali. Paham? Kalau dapat 40 orang, maka nanti 40 orangnya itu diberangkatkan setiap tahunnya. Nah, kira-kira ini boleh atau tidak boleh Pak? Ada yang tahu? Hah? Boleh atau tidak boleh nih Pak?
Pak Amir? Belum tahu. Ini tidak boleh Pak. Ini riba. Paham? Ini riba. Kenapa? Karena sudah menentukan keuntungan yang belum pasti. Kira-kira pihak travel itu pasti untung nggak Pak? Enggak kan? Kok ini sudah dipastikan ada keuntungan? Paham? Dan sudah pasti memberangkatkan nanti. Bayangkan Pak, taruhlah biaya pemberangkatan umroh itu satu orang 20 juta. Paham? Kali 40 orang saja sudah berapa? Sudah 800 juta. Kali 3 kali sama dengan 2,4 M. Sementara yang masuk berapa? Hanya 1 M. Kan? 40 kali 25 juta kali 40 tadi kan Pak hanya 1 M kan? Ini dia bisa memastikan keuntungannya berapa? 2,4 M. Berapa kali lipat ribanya itu Pak? Paham? Cuma kalau sekiranya dia bilang gini, Pak nanti kalau ada keuntungan saya kasih ke Bapak, atau Bapak mau mau pakai biaya untuk berangkat umroh silakan. Ini jelas kalau ada keuntungan nanti sekian persen buat ya investor. Maka ini tidak mengapa Pak. Tapi kalau sudah memastikan keuntungan, ini yang riba. Contoh Pak Amir mau investasi ke saya. Terus saya bilang, Pak Amir, kalau Pak Amir invest 100 juta, nanti saya kasih 30 juta setiap bulannya. Paham? 30 juta setiap bulannya. Berarti 30% dari modal yang ditanam. Maka ini riba. Karena memastikan keuntungan yang belum apa Pak? Belum pasti. Kalau saya bilang kayak gini Pak Amir, nanti kalau Pak usaha ada hasil Pak Amir, nanti saya kasih 30% keuntungan dari keuntungan yang ada. Paham? Kalau sekiranya nanti rugi ya Pak Amir juga akan merasakan rugi dari sisi apa? Uang. Saya rugi tenaga. Ini apa? Mudorobah. Paham Pak? Jadi kalau sekiranya Bapak ditawari invest gitu, sementara sudah memastikan keuntungan, maka ini apa Pak? Transaksi ribawi. Transaksi apa? Ribawi. Nah, kita bacakan An Abi Sa'id wa Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar. Rasulullah pernah mempekerjakan seorang pemuda untuk mengurusi tanahnya di Khaybar. Faja'ahu bitamrin janibin. Lalu pemuda itu membawa korma yang bagus. Lalu Rasulullah bertanya, "Akullu tamri Khaybar hakada?" Apakah setiap korma Khaybar seperti ini bagusnya? Lalu pemuda itu berkata, "Tidak. Demi Allah wahai Rasulullah, inna lana'khudhu fa' min hadza bi sa'aini wa salasa." Sesungguhnya korma yang bagus ini kami tukar dengan korma yang jelek. 1:2 atau 1:3. Maka kata Rasulullah, la taf'al, jangan engkau lakukan. Bi'il jam'ah, jual dulu korma jelekmu dengan dirham, lantas nanti engkau beli lagi korma yang bagus dengan dirham tersebut. Agar apa Pak? Agar terlepas dari apa? Dari riba. Jadi kalau tukar menukar jelas. Kalau ada kelebihan di situ apa Pak? Riba. Karena ini adalah hal yang berlaku riba padanya. Nanti ini kita bisa kiaskan kepada kalau sekiranya kita dapat pembagian beras raskin. Beras raskin. Ya, tahu Pak, masih ada nggak itu beras raskin ya? Yang hancur-hancuran itu. Nah, taruhlah kita dapat beras raskin pembagian dari pemerintah 10 kilo.
Sementara kita kepengen makan beras raja lele atau pandan wangi gitu. Akhirnya kita datang ke tetangga, Pak saya mau tukar nih beras raskin saya 10 kilo. Bisa nggak tukar dengan beras pandan wangi 5 kilo? Boleh nggak kira-kira nih Pak? Hah? Nggak boleh. Paham? Karena berkelebihan. 5:10. Nggak sama. Seharusnya berapa Pak? 5 kilo beras raskin, 5 kilo beras pandan wangi. Wah mana mau kalau kayak gitu. Ya kan? Beras jelek ditukar dengan beras bagus. Solusinya bagaimana? Solusinya beras raskin ini dijual dulu. Dapat uang nanti baru apa? Beli beras raja lele gitu, dan beras yang bagus. Itu solusinya Pak. An Ma'mari bin Abdullah radhiyallahu anhu qala inni kuntu asma'u Rasulullah yaqul at-ta'amu bit-ta'ami mislan bimislin wa kana ta'amuna yauma idzin asyair. Kata Ma'mar bin Abdullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, makanan dengan makanan kalau mau ditukar harus apa Pak? Harus sama. Tidak boleh ada yang berkelebihan. Dan makanan kami pada waktu itu adalah gandum. Jadi apa? Tidak boleh tukar menukar dengan apa? Dengan makanan kalau itu satu jenis dan berlaku riba padanya. An Fadolata ibni Ubaidillahi qala istaraitu yawma Khaybar kiladatun bi isnaini asyara dinaron. Kata Fadola, dulu aku pernah membeli kalung di masa perang Khaybar dengan 12 dinar. 12 dinar itu Pak sama dengan satu dinarnya itu 4,25 gram emas 24 karat. Kalau kali 12 sama dengan berapa itu? 12 4 kali 12 saja sama dengan 48 ya. Sekitar ya 50 gram. Nah setelah aku beli emas itu, kata sahabat ini, aku pisah-pisah. Ternyata aku dapati emasnya itu lebih dari 12 dinar, terus ada perhiasan-perhiasannya. Lalu aku sebutkan hal itu kepada Nabi, maka Nabi SAW berkata, jangan engkau jual lagi kalung itu sampai engkau pisah apa yang ada di dalamnya. Paham Pak? Karena kalung kan biasanya ada permata-permatanya, pernik-perniknya kan? Maka kalau mau dijual harus dipisah, dicabut-cabutin dulu. Biar nanti apa Pak? Tidak ada yang berkelebihan. Kalau sekiranya Pak, kita punya emas lama, dengan kita mau beli emas terbaru, paham? Bagaimana solusinya Pak? Apakah kita tukar langsung 10 gram dengan 10 gram? Biasanya nggak mau toko Pak ya, paham? Nggak mau toko. Solusinya gimana? Kita jual dulu emas lama itu, kita dapat uang, baru kita beli lagi dengan apa? Dengan emas yang baru. Jangan dipertemukan langsung. Karena emas itu apalagi sudah berbentuk kalung, gelang dan yang lainnya, pasti ada apa Pak? Ada pernak-perniknya di dalamnya. Nah ini biasa apa? Terjadi riba di dalamnya. An Ibni Umar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabayatum bil ina. Apabila kalian jual beli dengan transaksi ina.
transaksi ina ini Pak, gambarannya gini. Taruhlah Pak Amir ini ada HP. Pak Amir, mau dijual HP itu 1 juta. Paham? Terus saya bilang, Pak Amir boleh nggak saya cicil HP itu selama 10 bulan. 100.000 setiap bulannya. Boleh kira-kira seperti ini? Boleh kira-kira Pak Amir? Boleh? Pak Amir mau jual kredit HP-nya? Boleh kan? Paham? Yang nggak boleh lagi Pak adalah setelah saya nanti ambil HP itu, saya cicil nanti sebulan 100.000 selama 10 bulan. Saya datang lagi ke Pak Amir. Pak Amir, saya jual HP ini 800.000, mau nggak Pak Amir? Tapi Pak Amir cash 800.000. Paham? Oh ya nggak apa-apa Ustaz, ini 800.000. Akhirnya apa Pak? Sama aja saya apa? Minjam 800.000 ke Pak Amir, kemudian saya cicil lagi 800.000 selama 10 bulan. Akhirnya apa? Pak Amir untung 200.000. Paham? Ini jual beli ina. Istilahnya apa Pak? Mengelabui. Kalau saya minjam langsung ke Pak Amir 800.000 kembali 1 juta, jelas ribahnya. Cuma saya melakukan tipu muslihat ini dengan transaksi jual beli. Tapi barangnya kembali gitu aja. Tapi kalau sekiranya saya jual ke orang lain, taruhlah saya jual ke Pak Imam HP tadi itu 800.000, saya terima uang cash, maka ini nggak ada masalah. Paham? Karena orangnya berbeda. Tapi kalau orangnya sama, maka nggak boleh. Ini riba. Paham, Mbak? Ini yang biasa dipakai orang-orang yang modal dengkul, mau jualan kaplingan tanah tapi nggak punya modal. Akhirnya dia beli tanah, kemudian dia kasih DP ke orang yang punya tanah itu 50 juta gitu atau 100 juta. Terus dia kaplingin, paham Pak? Dia cari pembeli. Atau dia jual ke yang lain dengan harga yang lebih rendah. Terus nanti dia dapat uang cash, uang segar. Terus dia beli lagi apa gitu. Kayak gini. Ini tidak mengapa Pak. Paham? Yang tidak boleh kalau belinya dan jualnya kepada orang yang sama. Maka ini adalah transaksi ribawi. Paham? Riba yang dibungkus dengan apa Pak? Dengan jual beli. Nah inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, idza tabayatum bil ina. Apabila kalian sudah transaksi dengan cara ina. Wa akhadtum aznabal baqar. Kalian sibuk mengurusi peternakan. Wa raditum bizar'i, dan kalian sudah ridho dengan perkebunan. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, maka Allah timpakan kehinaan atas kalian, dan itu tidak akan hilang kecuali kalian kembali pada agama kalian. Ini adalah iqab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kalau kita sudah sibuk dengan urusan dunia, tidak lagi peduli dengan agama kita, maka nanti musuh akan berkuasa atas kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, ditekan sama apa? Sama musuh. Beda dengan sahabat. Sahabat itu Pak, kalau sekiranya ada 300 orang sahabat di masa ini, dia akan bisa menggentarkan negara adidaya. Bisa apa? Menguasai 2/3 dunia. Kenapa? Karena mereka tujuannya adalah akhirat, bukan untuk mengejar dunia. Kita masuk ke riswah, sogok menyogok. Sogok menyogok ini Pak adalah perbuatan dosa besar yang akan merusak tatanan dalam bermuamalah.
dari berbagai aspek kehidupan kita, kalau sekiranya sudah masuk sogok menyogok Pak, maka pasti akan rusak. Contoh apa kira-kira Pak? Buat SIM, atau buat KTP, atau daftarin anak ke sekolah, atau daftarin anak jadi tentara, jadi polisi. Kita mungkin mau mendaftar jadi PNS. Kalau sudah sogok menyogok masuk, akhirnya apa Pak? Kita yang nggak bisa ngasih pelicin, ngasih sesuatu, akhirnya apa? Akhirnya tersingkirkan. Kita yang mau ngurus KTP atau SIM, kalau nggak ngasih pelicin, akhirnya apa Pak? Akhirnya kita diperlama. Mau ngurus sertifikat tanah yang tadinya mungkin bisa sehari 2 hari, tapi karena nggak ngasih pelicin, akhirnya apa Pak? Akhirnya tertunda 1-2 tahun. Maka ini akan merusak apa? Tatanan di dalam bermuamalah. Kalau apa? Kalau sogok menyogok ini sudah masuk. Demikian juga Pak, kalau kita masukkan anak ke lembaga sekolah gitu, terus kita memberi sesuatu kepada guru, akhirnya guru ini lebih sayang kepada anak kita daripada anak yang lain. Ketika anak kita nanti bermasalah, dia nggak ada apa-apain gitu, nggak kasih hukuman. Kenapa? Karena orang tuanya memberi sesuatu. Maka ini juga apa? Sogok menyogok. Kita mau mengajukan proposal gitu, atau mengajukan lamaran kerja di sebuah perusahaan. Ketika sogok menyogok ini sudah masuk, selesai. Kita yang tidak bisa ngasih sesuatu, maka akan tidak diterima. Maka Rasulullah SAW bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. La'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menerima dan memberi sogokan. Dan uang yang dia makan Pak adalah uang yang haram. Kapan kira-kira kita dibolehkan memberi sogokan Pak? Kapan kira-kira? Kalau sekiranya dalam rangka mengambil hak kita. Dalam rangka apa? Mengambil hak kita, maka nanti kita boleh memberi sogokan, dan dia menerima sogokan itu haram hukumnya. Contoh gini Pak, kita sudah melalui prosedur, paham? Tapi qadarullah pihak lembaga ini memang sengaja dia tahan terlama. Agar kita apa Pak? Agar kita ngasih dulu sesuatu kepadanya. Maka Bapak tidak mengapa apa? Ngasih dia sesuatu. Dalam rangka apa? Untuk mengambil hak Bapak. Demikian juga kalau sekiranya kita buat SIM Pak. Kita sudah melalui aturan mainnya. Sudah ngikutin tes tulis, tes apalagi fisik, sudah semua. Tapi qadarullah kok nggak keluar SIM-nya ini. Kecuali dengan pelicin, maka pelicin itu boleh kita kasih Pak. Tapi yang menerimanya nanti apa? Haram hukumnya. Beda halnya lagi kalau sekiranya ada orang seperti ini Pak. Dia nggak mau ambil pusing. Saya nggak mau pusing. Saya mau ambil jalan pintas saja atau lewat belakang. Atau dia menganggap kayaknya nggak bisa ini. Ini darurat sudah ini. Padahal yang lain bisa-bisa saja. Cuma dia sudah kayaknya harus mau nggak mau ini. Paham? Maka ini juga masuk di dalam kategori apa Pak? Sogok menyogok. Kadang kita apa Pak? Buat SIM itu kan mutar sana, mutar sini. Padahal di praktek lapangan nyata itu kan nggak ada yang seperti itu ya. Kira-kira kalau ada orang mengatakan seperti ini Pak Amir, wah ini polisi ini nyulitin kita, nyusahin kita ya biar kita nggak lolos. Boleh nggak kayak gitu Pak Amir?
Biar kita bayar nanti dia. Enggak, banyak kok yang lolos. Banyak kok yang sudah tes lolos. Maka Anda yang nggak mau berani mencoba atau mencoba baru sekali dua kali terus menganggap kayaknya ini yang polisi ini mempersulit kita. Paham? Maka Bapak tidak boleh ngasih lebih 600 atau berapakah, maka itu masuk dalam kategori apa Pak? Sogok menyogok. Kalau gambarannya seperti ini Pak, polisinya yang bantu. Ustadz mau buat SIM, Ustadz duduk manis saja di rumah, kirimkan foto saja KTP, nanti ada polisi yang lain ngantarin lagi di rumah. Ini boleh nggak kayak gini, Pak Amir? Ini apa? Sogok menyogok kah? Polisi ini yang bayarin semua, yang semuanya dia ini dia bantu. Si ustaz ini tinggal apa? Tinggal duduk manis saja di rumah, hanya ngirim foto, itu pun lewat WA saja. Fotokopi KTP, fotonya dia, terus nanti dikirim ke rumahnya. Ini sogok menyogok nggak kira-kira Pak? Bukan ya. Ini Pak polisinya yang membantu kan? Membantu, dia yang berkorban sebagai sebagai berbuat baik kepada gurunya. Paham? Bukan apa Pak? Bukan sogok menyogok. Kalau Pak polisinya yang bantuin kita, apalagi Pak polisinya yang bayarin. Nah kalau kita yang bayar polisi, yang seharusnya mungkin 100.000 saja bayar gitu, kita bayar 600 atau 1 juta tapi langsung jadi, maka ini apa Pak? Ini adalah riswah, sogok menyogok. Sekarang kayak di kayak di tempat buat paspor itu Pak, imigrasi ya. Dulu imigrasi sebelum membuat aturan, sehari jadi bayar 1 juta dulu, tapi melalui calo. Tapi melalui apa Pak? Melalui calo. Maka ini apa? Sogok menyogok. Tapi sekarang langsung bayar, transfer langsung masuk ke rekening negara, bayar 1 juta jadi hari itu, maka ini apa Pak? Bukan sogok menyogok, karena ini adalah aturan negara. Dan itu 1 juta itu gak masuk ke kantong pegawai. Kalau masuk ke kantong pegawai ya selesai. Ini apa? Sogok menyogok. Demikian Pak, ada ditanyakan tentang riswah ini? Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika.